Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semua, hari ini dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan masuk pada bab 2, yaitu tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Luruskan niat kalian menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut. Pembahasan yang pertama adalah alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, yang pertama tentang alam barzah. Alam barzah atau alam kubur adalah pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Setiap ruh manusia yang telah meninggal sebelum kiamat kubra akan berada pada alam ini. Nah, sampai nanti datangnya hari akhir. Pada alam ini jualah manusia akan merasakan kenikmatan kubur ataupun siksaan kubur. Nah, sesuai dengan apa yang dia kerjakan semasa hidupnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang alam barzah atau alam kubur. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan, yaitu hari kebangkitan seluruh umat manusia. Nah, sejak zaman Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir di alam semesta ini. Yang ketiga adalah alam akhirat atau mahsyar. Mahsyar adalah tempat berkumpulnya seluruh umat manusia setelah dibangkitkan dari dalam kubur pada saat hari kiamat. Di sini, mereka menjalani pemeriksaan atau perhitungan seluruh amal ibadah yang telah mereka lakukan pada saat hidup di dunia. Kita masuk ke alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab. Hisab adalah perhitungan setiap amal perbuatan manusia yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Semua manusia akan menerima catatan amal perbuatannya dan menerima balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir yang kelima adalah Yaumil Mizan. Yaumil Mizan adalah hari ditimbangnya semua amal perbuatan manusia berupa keadilan. Semua amal perbuatan manusia akan ditimbang, baik yang besar maupun yang kecil sekalipun. Nah, maka dari itu, sekecil apapun kita berbuat kebaikan, maka akan dicatat sebagai pahala. Dan sebaliknya, sekecil apapun kita berbuat kejahatan, maka akan dicatat sebagai dosa. Nah, oleh sebab itu, kita harus menghindari perbuatan dosa, walaupun perbuatannya kecil. Alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir yang keenam yaitu adalah Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan seluruh amal perbuatan manusia, di mana di hari pembalasan ini semua manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan selama hidup di dunia. Alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir yang ketujuh adalah Sirat. Sirat ini adalah titian yang akan dilewati oleh seluruh umat manusia untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sirat ini terbentang di atas permukaan neraka jahanam yang sangat licin, memiliki kait, cakar, dan duri. Nah, bagi mereka yang tidak bisa melewati sirat ini, maka akan langsung jatuh ke dalam api neraka. Dan juga, setiap manusia yang melewati sirat ini akan memiliki kecepatan yang berbeda-beda sesuai dengan keimanan yang ia miliki. Alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir yang terakhir adalah surga dan neraka. Surga adalah suatu tempat di akhirat yang penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan yang bersifat kekal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, sedangkan neraka adalah suatu tempat di akhirat yang tidak menyenangkan dan penuh dengan penyiksaan yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 15 yang berbunyi, مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih, sehingga ususnya terpotong-potong? Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang gambaran tentang surga dan juga gambaran tentang neraka. Nah, itu tadi penjelasan tentang 8 alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir yaitu yang pertama, menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki bagi manusia. Yang kedua, menyadarkan manusia bahwa kehidupan di hari akhir adalah tujuan hidup manusia. Yang ketiga adalah menjadikan manusia agar hidup lebih berhati-hati dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membatasi diri dari kesenangan hidup di dunia. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir dan hikmah beriman kepada hari akhir. Adapun kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kehidupan di dunia ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi masih banyak lagi yang akan kita lewati setelahnya. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan bekal kita di dunia ini untuk kehidupan di akhirat kelak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat kepada adik-adik semua. Tetap semangat walaupun pembelajaran kita tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Semoga apa-apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.